Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya ya, bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait dengan psikologi perkembangan dan isu kekinian ya. Nah, buat teman-teman yang barangkali baru join di sesi-sesi saya ini, terutama sesi kali ini adalah rangkaian dari sesi pembelajaran psikologi perkembangan dan kita sudah sampai pada materi yang ke-15 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mendapatkan video ini, silahkan untuk bisa dikepoin ya materi-materi dari awal, mulai dari psikologi perkembangan, pengertian psikologi perkembangan dan seterusnya. Oke, dan ingat untuk subscribe channel ini, like dan juga komen ya. Insya Allah akan ada giveaway buat teman-teman yang sudah subscribe, like dan komen. Oke, nah terkait dengan isu perkembangan psikologi perkembangan dan isu kekinian ya, ini saya akan mencoba untuk menguraikan jumlah isu yang ada dan terutama ini yang update di tahun 2020 ya, walaupun juga di tahun-tahun sebelumnya sudah ada, terutama terkait kasus kekerasan yang dilakukan kelompok remaja. Ya, ini hampir setiap tahun itu ada ya, dan juga kita akan kupas apa sih penyebabnya dan kenapa bisa demikian, lalu apa yang bisa kita lakukan. Berikutnya ada progeria. Nah, ini hal yang baru dan hal yang unik di dunia perkembangan, yaitu penuaan dini ya. Ini bukan penuaan diri ya, penuaan dini sejak 2 tahun pertama yang disebabkan adanya mutasi genetik. Jadi secara usia kronologis itu boleh dibilang masih anak-anak, tetapi secara fisik itu sudah menunjukkan seperti orang tua gitu ya. Terus kemudian berikutnya berprestasi di usia muda. Nah, ini tidak melulu kita berbicara hal yang negatif, tapi juga hal-hal yang positif yang membanggakan, dan kenapa bisa demikian gitu ya. Dan juga pembelajaran daring dan perkembangan anak. Nah, ini juga tema yang menarik, terutama di masa pandemi seperti saat video ini dibuat ya. Jadi pembelajaran pun banyak yang daring, dan ini juga materi yang dibuat bagian dari usaha pembelajaran daring seperti itu. Pertama, kasus kekerasan yang dilakukan oleh remaja, dan bahkan ini ada studi yang menarik ya. Ada studi di satu tempat, saya tidak menyebutkan lokasinya, tetapi menjadi perhatian bagi kita semuanya ya. Bahkan kasus kekerasan, terutama istilahnya dalam bullying ya, atau bahasa Indonesianya adalah perundungan, itu sudah dialami oleh anak-anak, bukan cuma remaja tapi anak-anak. Jadi studinya itu usia SD, dan memang beragam ya perundungan yang dilakukan itu. Mulai dari ada yang bentuknya adalah verbal, berupa ucapan-ucapan yang memang istilahnya tidak enak dengar ya. Ada juga yang sifatnya emosional, yang dalam bentuk penolakan seperti itu. Jadi ada juga yang kemudian bentuknya fisik ya, melukai, dan atau mungkin misalnya perkelahian seperti itu ya. Nah, secara khusus di sini saya menyoroti kasus kekerasan dilakukan oleh remaja ataupun pelajar ya. Jadi ada berita di tahun 2020 dan itu juga ada di 2019, misalnya seperti di Jogja ya, ramai itu yang disebut kasus kelitih ya. Kasus kelitih sendiri itu sebenarnya merujuk pada satu kejadian kekerasan yang dilakukan oleh remaja sudah lama sekali ya. Yang ini sampai kemudian berujung ke kriminal ya. Dan kelompok remaja ini misalnya melakukan bahkan bukan cuma verbal tapi juga fisik. Nah, ini yang kemudian sampai menjadi sorotan, karena bentuknya apa? Melukai, menyerang dengan menggunakan benda tajam atau ya silet kan ya. Itu kita nggak bisa bilang itu senjata tajam, tapi memang benda tajam. Ketika di satu tempat yang sepi, terus kemudian pelaku ini
menyilet gitu orang yang lewat, atau di sini umumnya adalah remaja juga yang apa namanya korbannya ya. Nggak tahu apakah di belakangnya itu ada motif-motif katakanlah dendam, terus kemudian eh, istilahnya apa ya, tidak akur antar geng. Nah ini saya kira juga jadi perhatian ya. Yang awalnya ini tampaknya sebagai kenakalan, hal yang mungkin boleh atau biasa kita istilahnya apa ya, kita bilangnya itu wajar. Ya wajar lah remaja melakukan hal yang seperti itu, proses pencarian jati diri dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika itu merugikan orang lain, itu urusannya bukan lagi kenakalan tapi tindak kriminal ya, yang kemudian harus berurusan dengan hukum seperti itu. Lalu dari psikologi sendiri seperti apa? Nah ini kita jadi ingat di pembahasan-pembahasan awal ya terkait dengan perkembangan psikososial masa-masa di mana usia remaja ini adalah menuntut Erikson ya, yaitu identity versus identity confusion. Jadi masa-masa di mana anak ini atau remaja ya itu membentuk identitas diri. Kalau kemudian ini tidak terbangun dengan baik, maka akan terjadi kebingungan identitas, dan dalam rangka mencari identitas ya. Nah ini biasanya masa remaja ini kan membentuk kelompok-kelompok ya, mereka mengidolakan tokoh-tokoh tertentu, terus kemudian menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok gitu. Nah di sini yang kemudian menjadi tantangan ya bagi para remaja adalah ketika kelompoknya atau pertemanannya ini mengarah pada sikap atau perilaku yang tidak bagus gitu ya. Terutama kalau misalnya kelompok-kelompok ini katakanlah dari seniornya ini menyampaikan semacam doktrin gitu ya, yang kemudian bahwa itu geng yang sana itu nggak bagus, kita harus lawan seterusnya gitu. Ada yang seperti itu, bahkan ada juga satu apa namanya berita yang dulu pernah ramai ya, untuk masuk pada satu kelompok atau umumnya remaja yang menyebutnya geng ya. Ini ada aturan-aturan yang kemudian harus mereka jalankan. Misalnya itu bahkan yang ekstrim, ada yang sampai diminta untuk diterima itu kalau kamu sudah mencuri harus, dan hal-hal yang pokoknya itu negatif dan cenderung melanggar hukum ya. Nah ini jadi tantangan juga, dan kalau kita sorotin secara kepribadian ya, mengarah bahkan ini ke kepribadian yang antisosial. Artinya apa? Yang melawan sosial. Kan ada prososial ya, orang yang suka bantu seperti itu. Terus kemudian ada yang antisosial. Nah, kalau antisosial ini sifatnya adalah berontak melawan. Nah, kita juga sudah bahas bahwa masa-masa ini remaja itu memang dicirikannya itu mulai mempertanyakan ya semacam norma-norma, nilai-nilai yang didapatkan dari keluarga, terus kemudian dibandingkan dengan lingkungan sekolah gitu ya. Nah, kalau kemudian ini tidak sinkron, nah, remaja akan berontak, terutama faktor-faktor misalnya terkait dengan tontonan tayangan-tayangan kekerasan ini juga berpengaruh ya. Misalnya contohnya adalah ini studi menunjukkan perilaku kekerasan oleh remaja ini berkorelasi dengan tindakan kekerasan yang dialami saat masa anak-anak. Nah ini satu perhatian juga buat kita semuanya, ternyata sangat mungkin juga ya pelaku kekerasan itu awalnya dulu adalah korban ketika masa kecil, nah itu di rumah atau mungkin ketika di sekolah ya, ketika TK ataupun PAUD, terus kemudian ketika SD, mereka awalnya adalah korban. Tetapi kemudian seiring berkembangnya waktu, entah pemikiran juga ya, dan kemudian namanya kalau masuk di geng, di kelompok itu berasa apa namanya dirinya itu lebih besar lagi, punya kekuatan. Sangat mungkin kemudian ini remaja yang awalnya korban itu menjadi pelaku. Nah ini juga jadi perhatian. Artinya apa? Ini nanti akan masuk di dalam solusi kita, perhatian kita ya. Jadi kita harus lebih bijak lagi ketika mendapati ini, bahwa apa yang dilakukan oleh remaja yang mungkin bentuknya kenakalan bahkan kekerasan
itu tidak semata-mata berhenti dari mencermati perilakunya, tetapi penyebab di belakangnya apa. Nah, dengan studi bahwa ternyata ini kekerasan ini juga sebelumnya mereka adalah korban, tentu yang harus kita lakukan, kita tidak kemudian fokus pada yang sifatnya kuratif, ya, yang mungkin sifatnya ini seakan-akan nih anak apa namanya, ya mungkin ada yang katakanlah sekolahnya SMP atau SMA, tetapi dari aspek hukum dia usianya belum 18 tahun ya, jadi masih tergolongnya katakanlah masih anak gitu. Kalau dari status hukum ya, kalau kita menyebutnya itu adalah remaja. Jadi tidak bisa semata-mata ini sifatnya kuratif terus kemudian ditindak. Ya, karena ada hal-hal yang memang secara hukum dia masih anak-anak. Kan ada undang-undang tersendiri ya, ada perlindungan anak dan seterusnya. Sehingga mau nggak mau kita harus berusaha untuk ke preventif ya. Dengan apa? Dengan pengasuhan dan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan. Ya, kalau di sekolah ada sekolah ramah anak. Nah, kalau di keluarga, nah ini juga jadi perhatian buat kita semuanya ya. Karena kadang misalnya saja banyak ya. Ini survei yang saya lakukan pada satu sekolah, ketika kemudian remaja ini mengalami atau mereka mengalami permasalahan, mereka akan sharing ke siapa. Dan ternyata paling banyak itu adalah sharingnya itu adalah ke peer ya, ke teman ya, ke peer group. Nah, bayangin kalau kemudian solusi yang diberikan itu sifatnya negatif gitu ya. Sifatnya negatif, misalnya contohnya adalah ya sudahlah, nggak usah perhatikan orang tua, kamu harus berani seterusnya, dalam arti ini sampai kemudian melawan orang tua, melawan lingkungan. Ya akhirnya sangat mungkin terjadi yang sifatnya ini berlanjut ke kekerasan gitu ya. Dan banyak juga kemudian masa-masa remaja ini mereka berkonflik dengan orang tua ya. Karena katakanlah itu terjadi perbedaan pendapat dan kemudian orang tua tidak bisa mengakomodir, tidak kemudian mengajak anak untuk berpartisipasi, untuk kemudian sharing, berbicara, tidak memperlakukannya seperti teman. Karena masa remaja ini secara psikologis kan sudah ingin diperlakukan seperti orang dewasa, dan bahkan memang secara fisik mereka seperti orang dewasa gitu ya. Sehingga di sini harus kemudian tidak bisa diperlakukan lagi seperti anak-anak atau anak kecil. Nah, ini harus diajaknya sharing. Sehingga di sini selain kemudian sekolahnya ini sifatnya adalah ramah anak, cara-cara untuk kemudian partisipatif, mengajak mereka para remaja untuk diskusi ketika memang ada persoalan, terus kemudian mencoba untuk mendengarkan mereka, menjadi teman bagi mereka, ini sangat penting sekali ya dilakukan oleh orang tua ataupun guru. Sehingga di sini justru kemudian yang terbangun adalah kedekatan. Kemudian ketika kedekatan yang terjadi, ketika ada persoalan, itu kan langsung datangnya ke orang yang dekat gitu ya. Nah, berikutnya misalnya kita juga bisa lakukan peer group counseling ya. Ini dengan membentuk semacam agen-agen, kalau di sekolah semacam konseling teman sebaya ya. Jadi saya kira ini penting sekali, misalnya sekolah ya membentuk sejumlah orang yang kemudian memang mereka ini dibekali semacam kemampuan untuk mendengarkan temannya, untuk curhat seperti itu ya. Nah, tentu ini juga didampingi oleh psikolog ataupun guru BK ya, ataupun konselor, sehingga mereka ini semacam diberi bekal bagaimana sih mendengarkan yang baik, bagaimana kemudian mengajak orang untuk bisa berdiskusi, bagaimana kemudian membuat teman sendiri itu merasa percaya sama kita dan kemudian mereka sharing gitu ya. Dan ketika kemudian ada persoalan yang kemudian kompleks, ya support system misalnya psikolog ataupun konselor ya yang di sekolah ini yang kemudian bisa tangani lebih lanjut gitu. Jadi budaya-budaya untuk kemudian mengajak diskusi ini penting sekali ya. Budaya untuk kemudian mengajak berbicara ini
penting sekali, sehingga solusi yang terjadi, yang dilakukan itu, yang diambil oleh remaja itu bukan kemudian harus kekerasan gitu ya. Ini contohnya ada film yang menurut saya itu jadi perhatian saya ketika waktu masih S1 ya, namanya Crow Zero. Ini film dari Jepang ya. Jadi ceritanya seorang anak apa namanya, anaknya ketua gengnya di Jepang sana ini ingin menunjukkan bahwa dia itu melebihi bapaknya itu ya, namanya Genji. Kalau teman-teman yang ini pasti melihatnya, dan yang dilakukan itu ketika ada persoalan itu tidak kemudian berdiskusi tetapi mengajak duel. Ya, bahkan menggunakan ini ya, ya apapun yang bisa dipakai gitu untuk kemudian jadi senjata. Ini kan jadi persoalan. Walaupun mereka sebenarnya saya cermati itu juga mereka itu semacam ada gentlenya ya. Kalau misalnya ingin berduel sama seseorang itu ya satu lawan satu lah, tidak keroyokan gitu ya. Dan kemudian ketika melakukan pemukulan, yaitu sifatnya pemukulan, tidak sampai kemudian yang menggunakan senjata tajam gitu. Dan ada satu peristiwa di sana yang apa, sampai kemudian salah seorang menggunakan senjata tajam, itu dianggapnya adalah melanggar hukum di apa, di kelompok itu ya. Jadi sekalipun saya cermati itu di situ memang ada semacam kekerasan, dan kemudian ya memang kita nggak bisa lakukan itu dan tidak seharusnya ditiru juga ya, tapi di dalamnya itu juga ada aturan. Nah ini yang kemudian kita juga harus pahami ya. Dan kenapa bisa demikian? Nah itu ternyata backgroundnya dari sekolahnya memang kurang bagus dan seterusnya ya. Ketika di film itu saya coba cermati, oh background sekolahnya juga seperti itu, dan disalurkannya akhirnya ke bentuk yang berkelahi gitu. Nah disinilah kita bisa cermati bahwa mereka sebenarnya punya minat ya. Nah ini minat ini yang kemudian disalurkan. Seandainya kemudian memang suka untuk katakanlah berduel, terus kemudian ya dilanjut untuk kemudian memiliki keterampilan yang sifatnya profesional, entah itu kemudian ada ya, kan ada banyak ya perguruan, entah itu silat, entah itu apa, taekwondo dan yang lain-lain. Nah itu yang kemudian dibekali dalam bentuk misalnya ekstrakurikuler di sekolah ya. Jadi disalurkan, jangan sampai kemudian ke arahnya juga juga ke hal yang negatif seperti itu. Dan juga ini adanya penyaluran minat yang diberi sekolah atau masyarakat, dan masyarakat juga penting sekali untuk kemudian memperhatikan ini ya, misalnya dalam pelibatan entah itu remaja masjid ataupun karang taruna, dan mereka diposisikan untuk apa namanya, membuat sesuatu berkreasi, dan kemudian tetap istilahnya apa ya, dapat arahan ataupun persetujuan dari orang yang dituakan di situ. Nah ini penting sekali untuk kemudian di apa namanya ya, diperhatikan ya. Ini berhubungan sama psikologi remaja, dan kemudian bagaimana kita bisa memberikan semacam solusi bagi situasi yang ada. Nah berikutnya ada ini progreria ya. Kalau tadi terkait sama persoalan yang berhubungan di masa-masa pertumbuhan terkait sama lingkungan, kalau ini nih berhubungan sama genetik, ada progreria ya. Dan ini kasus yang langka di Indonesia itu. Nanti kalau teman-teman juga yang dicari itu ada sejumlah kasus nih, jadi progreria ini ya. Ini penuaan dini yang disebabkan karena adanya mutasi genetik ya. Ini sejak 2 tahun pertama mengalami penuaan dini, mulai usia 4 bulan sudah menunjukkan gejalanya. Jadi ini secara kronologis ya, usianya itu hitungannya masih anak-anak, tetapi secara fisik wajahnya dan kemudian ciri-ciri pertumbuhannya itu menunjukkan orang yang sudah lebih di atas usianya itu.
saya tidak tahu persis misalnya kalau dia usianya itu 2 tahun gitu, itu sebenarnya menunjukkan perkembangan berapa tahun gitu. Bahkan mungkin ada yang usianya 2 tahun itu menunjukkan usia 20 tahun atau bahkan ya lebih dari atau mungkin 10 tahun ya. Karena ada yang itu usianya 8 tahun tetapi dia sudah menunjukkan usia seperti apa namanya 50 tahun ya. Jadi kulitnya udah keriput terus kemudian rambutnya itu rontok seperti itu. Dan itu real terjadi dan eh, ini jadi istilahnya disebabkan ini. Jadi ini juga belum ditemukan semacam solusinya seperti apa gitu ya. Karena memang kalau biasanya itu terkait sama genetik itu memang lebih sulit ya. Jadi walaupun itu tahu bahwa ini karena mutasi genetik LMNA gitu. Tapi yang kemudian bisa dilakukan adalah bagaimana penderita ini tetap kemudian bertahan dan bisa sehat seperti itu. Karena memang misalnya terjadi juga secara pertumbuhan fisik gitu. Ada yang kemudian jantungnya kena seperti itu. Nah, ini apakah kemudian ini juga menunjukkan situasi yang sama, bukan hanya tampilan fisiknya, tapi juga fungsi organnya juga mengikuti seperti orang dewasa. Nah, ini juga jadi perhatian hal yang menarik saya kira ya. Nah, lebih lanjut saya kira ini bisa dilihat di kasus-kasusnya. Saya tidak tampilkan di sini. Ini sebagai pengetahuan ya bagi kita semuanya. Dan gejalanya biasanya usia 4 bulan itu sudah apa namanya sudah ada bentuknya katakanlah panas yang tidak tertangani seperti itu sampai kemudian ada semacam sangat kelihatan sekali itu kalau sudah eh, ini ya usia-usia TK terus kemudian SD itu sudah sangat kelihatan ya secara fisik gitu ya perubahannya itu. Nah berikutnya ini kalau tadi kita menyoroti yang pertama terkait hal yang mungkin tampaknya ini negatif ya, yang kedua tampaknya memang kita nggak bisa ubah gitu. Nah yang ketiga ini berprestasi di usia muda. Nah kita juga dapat ini kita perlu bangga juga terutama di Indonesia di sekitar kita ini prestasi misalnya sampai juara Olimpiade Sains dan bukan main-main kancahnya internasional ya. Ada juga yang programmer dengan karya yang luar biasa dan ini prestasi ini merupakan pencapaian menggambarkan perkembangan seseorang ya walaupun dia belum orang dewasa tetapi kecerdasannya ini menunjukkan perkembangan aspek kognitif yang luar biasa itu ya itu eh, perlu untuk kemudian kita apresiasi ya ada yang remaja yang jadi juara olimpiade internasional nggak main-main ya internasional ya. Terus kemudian ada ya programmer bahkan ada yang bisa sampai membobol situsnya NASA dan kemudian memberitahu NASA bahwa ini ada hal yang perlu untuk diperbaiki. Nah ini bahkan secara otodidak belajarnya tidak kemudian melalui pendidikan yang formal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada potensi yang luar biasa ya kalau kemudian ini benar-benar disalurkan benar-benar diperhatikan. Nah kita jadi ingat di perkembangan bahwa perkembangan itu dipengaruhi oleh banyak hal ya terutama ini faktor lingkungan itu sangat penting sekali sekalipun katakanlah anaknya cerdas terus kemudian luar biasa secara di tes psikologi seperti itu tetapi kalau kemudian stimulasi yang diberikan itu kurang support di lingkungan itu kurang tentu itu akan beda hasilnya dengan orang yang punya potensi sama tetapi kemudian dia dilatih dibimbing sehingga bimbingan dan arahan itu menjadi faktor penting bagi keberhasilan anak gitu ya. Misalnya contoh yang kita bisa sederhana yang bisa kita ambil lah terkait kita jadi ingat misalnya perkembangan bahasa. Ya semua anak nanti akan katakanlah boleh dibilang akan bisa berbicara gitu. Tetapi kosakata sejauh mana yang kemudian diucapkan anak
itu juga akan dipengaruhi oleh sejauh mana input yang kemudian ada, sehingga lingkungan itu penting sekali gitu ya. Atau studi misalnya anak-anak yang dia ini ada di keluarga besar yang kemudian di situ ada banyak anggotanya dibandingkan dengan keluarga yang kecil yang mungkin dia anak pertama tinggal bersama ayah ibunya bekerja dan dia tinggal bersama dengan babysitternya gitu ya, dan mungkin jarang untuk ngajak berbicara. Tentu akan berbeda dengan anak-anak yang berada di keluarga besar yang ramai. Nah, kosakatanya terus kemudian perkembangannya secara bahasa itu juga tentu akan berbeda. Nah, disinilah penting nih buat kita semuanya menyadari ya bahwa eh, peran penting dari lingkungan ya. Jadi lingkungan itu punya peran yang luar biasa. Bahkan John Locke itu kan pernah menyampaikan bahwa anak itu seperti kertas putih. Nah, artinya masih masih akan perkembangannya seperti apa itu ditentukan oleh orang-orang yang menulisnya seperti itu. Sekalipun sebenarnya ya berpandangan ya tidak putih putih kemudian putih kosong enggak ya gitu ya. Tapi tetap di situ artinya anak ini sebenarnya siap untuk dibentuk apa saja sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi ini penting jadi perhatian kita semuanya ya. Terus kemudian berikutnya adalah pembelajaran daring, dan ini juga jadi pembahasan yang luar biasa rame terutama di era yang sekarang ini. Sekalipun sebenarnya pembelajaran daring sudah ada yang melakukan bahkan sebelum masa pandemi ya, COVID-19. Tapi dengan adanya COVID-19 ini pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Nah, apa yang kemudian perlu kita perhatikan? Nah, ini yang apa namanya, saya kira harus kita backup ya. Yang pertama adalah untuk pembelajaran terkait aspek kognitif itu saya kira cukup bisa difasilitasi ya. Kita terbiasa untuk belajar dengan melihat, membaca, melihat video, terus kemudian katakanlah ya artinya ketika kemudian dilakukan daring saya kira secara kognitif ya tidak terlalu bermasalah ya. Jadi tetap kemudian bisa mengikuti gitu. Tetapi kemudian yang jadi tantangan adalah secara konatif. Kalau kemudian materi-materinya ini harus praktek ya. Terus kemudian kalau itu melibatkan emosi, kalau itu kemudian mengharuskan orang untuk kemudian bersosialisasi. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saya kira ini apa untuk daring ini sebenarnya adalah tools, ini adalah sarana sehingga kita bisa bikin ya, sehingga jadi perhatian lah buat kita misalnya untuk keterampilan terus karakter. Nah, ini yang kita bangun ya. Oke, dan kemudian yang terakhir adalah saya kira itu gambaran dari perkembangan isu-isu kekinian sehingga kita bisa cermati ya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.